Tekad. Sampai sekarang perkawinan kami sudah berjalan 7 tahun. Sudah saatnya untuk melihatnya kembali dengan tenang pikiran. Bukan karena bilangan 7 yang keramat seperti dalam dongeng-dongeng kuno, atau oleh karena dalam 7 hari Tuhan menciptakan bumi dan umat manusia. Tetapi oleh karena pengalaman 7 tahun perkawinan, hal yang sangat biasa itu bisa menciptakan sebuah kisah yang panjang. Banyak hal-hal yang tidak menarik oleh karena hanya diisi dengan tidur, bicara tentang kerumah tanggaan yang tak habis-habisnya, dan percekcokan-percekcokan belaka. Namun demikian untunglah, dan sekaligus juga sayanglah bahwa dari kisah 7 tahun ini, ada bagian-bagian yang kiranya menarik untuk dibaca. Perkawinan kami bukanlah tanpa roman. Sesudah saling bertemu selama 30 jam kami kawin. Ya, langsung kami kawin. Di atas tempat tidur kayu di sebuah kampung di Jakarta. Sesudah semalam suntuk saling bertukar pikiran tentang hidup pada umumnya dan hidup senyatanya yang kami hadapi. Sesudah kawin dengan jiwa dan raga, aku bertanya kepadanya. Sementara itu, air di atas kompor minyak tanah di dapur menunggu mendidih. Kamu sadar bahwa kita sudah kawin? Ia mengangguk. Dan kami lalu berbicara tentang hari-hari depan perkawinan kami. Kami berdua berasal dari latar belakang keluarga, kebudayaan, dan politik yang berbeda. Hampir tidak ada sedikit pun kesamaannya. Ia dilahirkan di daerah Jawa Tengah Indonesia, dan aku di Provinsi Utrecht di negeri Belanda. Ia dibesarkan pada masa-masa pendudukan Jepang di Indonesia, dan selama perjuangan kemerdekaan negerinya sebagai anak keluarga guru di sebuah desa Nundisana di selatan kota Yogyakarta. Aku anak seorang tukang kayu Belanda yang dibesarkan dalam masa sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu suatu masa ketika kegiatan perekonomian mulai berkembang, kesenangan hidup semakin meningkat, dan juga keterjaminan sosial bagi seluruh penduduk. Udara politik yang kami hirup sama sekali berlainan. Ia didewasakan di sebuah negeri yang dahulu merupakan daerah jajahan negeriku, dan yang oleh nenek moyang kami dilestarikan kefeodalannya, agar supaya keuntungan sebesar-besarnya tetap bisa disadap daripadanya. Sedangkan aku, pada saat itu hidup di sebuah negeri yang telah mempunyai sejarah panjang di dalam mencari-cari demokrasi. Di depan mataku tentara tak lebih dari si bungkuk yang tak tahu akan dirinya. Sedang di Indonesia sebaliknya, dialah raja di raja. Sesudah kejadian 1965 di Indonesia, tentara adalah sosok terhormat. Oleh karena ia sama dengan kekuasaan dalam arti ganda. Pertama, ia termasuk di dalam golongan yang berkuasa. Dan kedua, ia memiliki senjata di tangannya. Walaupun tidak sesuai dengan sejarah senjatanya. Tentara dinyatakan sebagai pengawal kemerdekaan dan penyelamat falsafah Pancasila. Hanya tentaralah yang dengan senjatanya menyelesaikan tugas berperang melawan Belanda. Sedang kaum perempuan misalnya yang memasak di dapur umum untuk tentara dan yang merawat mereka yang terluka oleh perang hilang dari sejarah. Juga ada perbedaan status di antara kami berdua. Aku masuk Indonesia sebagai turis, di tanganku sebuah paspor yang memungkinkan aku pergi kemana saja ke seluruh sudut-sudut dunia. Sedang dia seorang bekas tapol pemerintah Republik Indonesia, tanpa pekerjaan tetap, tanpa paspor, tanpa hak pilih, dan beberapa tanpa lainnya lagi. Namun begitu, ungkapan bahwa timur ialah timur dan barat ialah barat, dan si kembar tak akan pernah bertemu, tak bisa menghalangi kami berdua. Oleh karena nyatanya kami mempunyai kesamaan bersama. Kami kawin berdua pihak. Kami membincangkan berdua tentang kebiasaan, adat, dan nilai-nilai masing-masing untuk mengambil yang paling baik dari segala perbedaan-perbedaan itu, tanpa mengabaikan atau berpicing mata terhadapnya satupun. Perundingan kerumah tanggaan itu berpadu dengan bunyi air mendidih di atas kompor. Bagiku seperti perundingan yang paling penting, paling baik, dan paling singkat di sepanjang hidupku.
Kesimpulan perundingan itu bahwa kami akan selalu mensyukuri keadaan, bagaimanapun adanya. Dan inilah yang telah selalu membekali hidup kami sampai sekarang. Setiap kali datang kesulitan di antara kami, aku atau dia saling memperingatkan tentang tekad perkawinan itu. Ternyata tekad itu mempunyai daya lebih baik ketimbang segala ucapan I love you yang dahulu suka meluncur dari lidahku. I love you indah terdengar sambil duduk-duduk di pantai yang tenang dan di hari yang cerah. Tetapi kata-kata itu tak ada dayanya di depan gelombang laut yang akan kau arungi. Hari berikut sesudah perkawinan kami itu, kami terpaksa harus saling berpisah selama 3 bulan. Visaku habis waktu dan tak ada jalan untuk mengulurnya lagi. Kutinggalkan dia dengan sebuah sajak yang kutulis dalam bahasa Indonesia. Dengan menggunakan segala kamus yang ada padaku sejak itu kutulis. Untuk melantunkan keras-keras dalam kata-kata irama dan suara perasaanku yang kudengar dalam sebuah puisi. Dan demi cintaku yang mulai berkembang. Anak 2 benua. Untuk Herr Sri. Sebelum bertukar pikiran dan berjabat tangan, kulihat kau. Di muka pintu terbuka. Dimulai saat itu, kulihat sikapmu, rambutmu, bola matamu. 1 kilau campuran derita dan semangat. Berjabat tangan, bertukar pikiran, merasakan ia kawannya, kakaknya, seperti kakaknya. Pasang naik dan surut, gelombang landai dan tenang. Siapa dia namanya? Kakakku, kawanku, ku tak tahu. Pasang naik dan surut. Saat ini musim semai kita, lembut, manis, dan pedih. Kawanku, kakakku, kawanmu, adikmu, bergelandangan, terikat dalam hati pada 2 benua sampai berjalan bersama. Dengarlah sementara kau menunggu angin sepoi-sepoi dan suara kotamu. Mereka bicara tentang kebebasan dan keterikatan. Di antara itu mengandung harapan kita, harapan setiap anak manusia. 2 Oktober 80, Yitzhak. Dalam bulan-bulan itu banyak juga surat kami tulis untuk mempersiapkan perkawinan itu secara resmi. Perkawinan pun terjadilah tanpa berita, tanpa rame-rame. Semata-mata oleh karena statusnya sebagai ekstapol itulah. Dan apa yang mau diperbuat oleh para pejabat dari satu pemerintah yang korup, di mana hak-hak asasi manusia diingkari. Tak seorang pun berani menduga-duga. Dan Tapol, walaupun sudah eks dan tidak pernah dihukum dan dibebaskan melalui pengadilan, jangan hendaknya sempat berhubungan dengan orang asing. Orang-orang bekas tahanan itu ditakutkan akan berbicara kepada dunia luar tentang kejadian 1965 dari sudut yang berbeda dari apa yang didengung-dengungkan oleh suara resmi dan oleh Presiden Soeharto. Atau bermula dengan berbicara kepada orang-orang asing itu. Orang-orang bekas tahanan tersebut akan berusaha memulai kegiatan politik mereka kembali. Hanya dengan menjatuhi hukuman atas perbuatan mereka di masa lampau dan dengan memberikan santiaji selam di dalam kamp pengasingan atau penjara, mereka bisa diterima kembali sebagai anggota 100% masyarakat Pancasila Orde Baru. Namun pemerintah lupa agaknya, walau kemudian menjadi sadar, bahwa antara hukuman dan pendidikan tidak ada pertautannya satu sama lain, dan bahwa orang pasti tidak berhasrat membuat peraturan perbuatan mereka di masa muda. Apalagi apabila untuk itu mereka harus disiksa, dipaksa kerja rodi, dan dipaksa menderita kelaparan. Beberapa tahun sesudah mereka dilepaskan, pemerintah menyadari bahwa pelacur dan ekstapol tak ada gunanya diajar tentang falsafah Pancasila. Mereka akan tetap mereka juga. Kedua mereka ini, ekstapol dan pelacur, pasangan yang indah nian, tidak begitu peka untuk diindoktrinasi secara paksa. Demikianlah maka perkawinan kami berlangsung dengan diam-diam, dan dengan demikian pula tidak seorang pun sempat bermain-main dengan hak setiap penghuni bumi untuk kawin satu sama lain. Pada tanggal 18 Desember 1980,
tinggalkan lapangan terbang Schiphol dengan 11 kilogram barang bawaan di tangan dan alamat Amnesty International di saku. Siapa tahu